Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, dalam kehidupan yang paling berharga itu adalah ketika kita mendapatkan ridha, persetujuan, bimbingan terbaik, yang dengan itu kita merasa lapang, nyaman menjalani aktivitas, dan berpeluang mendapati kesuksesan yang diharapkan. Karena itu kita berharap kalau kita akan beraktivitas sebagai seorang anak mendapatkan ridha orang tua, istri berharap mendapatkan ridha suami, demikian seterusnya. Dan puncak ridha adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seluruh aktivitas kita disetujui oleh Allah. Bagaimana seluruh aktivitas kita disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing. Yang dengan itu tentu Allah nggak punya batas dalam pemberian, nggak punya sekat dalam mengentaskan berbagai solusi. Karena itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, hidup mereka akan cenderung lebih nyaman, tenang, meninggalnya juga tenang, dan di akhirat pun oleh Allah diabadikan di tempat yang sangat mulia, penuh dengan kemegahan, kenyamanan, kemewahan, dan kebahagiaan. Ada orang-orang yang di zaman Nabi oleh Allah langsung disebutkan dengan kelompok yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat ke-8 sebagai penutup ayat dan kisahnya sangat viral. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka lah sahabat-sahabat mulia yang tadinya hidupnya begitu sempit, tidak kenal banyak kebaikan, banyak perselisihan, pertengkaran, ketidaknyamanan, krisis sosial, resesi di bidang ekonomi, dan berbagai kemelut akumulasi keburukan. Ketika diikuti petunjuk Allah, pedoman berkehidupan yang dibimbing oleh Nabi langsung, kemudian apa yang terjadi? Ada transformasi kehidupan yang sangat luar biasa sampai menjadi manusia terbaik, mendapatkan ridha Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Sehingga hidupnya mereka semua mendapatkan jaminan di 3 dimensi dengan kemuliaan. Dunianya luar biasa. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan, Utsman bin Auf, radhiyallahu ta'ala anhuma, kaya, pebisnis. Tapi setelah masuk Islam dapat ridha Allah, kekayaannya meningkat pesat. Tapi saat yang bersamaan masih senang tahajud, senang baca Quran, menghafal Quran. Umar bin Khattab, kan? Pemimpin luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid, jenderal yang sukses. Semuanya. Dan itu mensimbol dunia. Levelnya dari lokal jadi dunia. Anda bayangkan. Ketika meninggal pun Allah jamin di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi hidupnya diridhai, mau meninggal diridhai, karena diridhai itu tenang. Nafsul mutmainnah, husnul khatimah. Dan di akhirat pun dijamin surga yang indah melebihi kemewahan dunia, nggak sebanding. Jadi kalau di Ali Imran ayat 14 itu kemewahan dunia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal qantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia senangnya kaya, punya kemewahan, keturunan, keluarga yang sukses, punya peternakan, punya pertanian, perkebunan. Kata Allah itu hiasan dunia sementara. Ada yang terbaik, tempat kembali yang lebih mewah, lebih hebat, lebih abadi sifatnya. Apa itu? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wa ridwanun minallah. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, di akhiratnya disiapkan yang lebih mewah, enggak sebanding dengan dunia. Abadi sifatnya. Surga-surga yang indah, segala yang mengalir. Ini ada danau bagus-bagus, Masya Allah. Bagus, indah, enak, tapi kelak di sana nanti ada sungai yang dari susu, dari madu, kan indah-indah, Masya Allah. Nggak pernah kita lihat ya, pasangan-pasangan yang abadi, suci, asih, baik. Kapan itu diraih? Waridwanu minallah, ketika ridha Allah itu diraih. Nah, karena itu mari kita mencoba untuk menata aktivitas demi mendapatkan ridha Allah. Caranya tingkatkan iman dan isi iman itu dengan nilai-nilai takwa. Perbanyak amal soleh kita. Jadi suami yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa, pejabat bertakwa, hartawan bertakwa, rakyat bertakwa. Cukup dengan meningkatkan takwa, maka ridha Allah berpotensi untuk diraih. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Kita akan sambung nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.